Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dinde Lucky Plant, channelnya pecinta tanaman hias. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga hari ini teman-teman selalu diberikan kabar baik ya teman-teman ya. Teman-teman diberikan kabar baik, sehat walafiat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya mempunyai beberapa tanaman sansevieria ya teman-teman. Di sini saya mempunyai 4 pot tanaman sansevieria indukan ya teman-teman ya. Ini yang pertama ada Pinguicula variegata, atau di lapangan kita sering menyebutnya dengan pinguin. Pinguin ini adalah salah satu ikon sansevieria ya, Queen of Sansevieria. Jadi si pinguin ini adalah ratunya sansevieria ya, Queen of Sansevieria. Sedangkan untuk kingnya itu adalah Eilensis ya. Ini adalah Queen of Sansevieria, yaitu Pinguicula variegata, atau di lapangan kita sering menyebutnya dengan pinguin. Yang kedua, saya mempunyai tanaman Sansevieria Samurai Dwarf variegata ya, Samurai Dwarf variegata induk anak. Yang ketiga, saya mempunyai tanaman Robusta Dwarf variegata. Di sini variegatanya variegata putih ya teman-teman. Dan yang terakhir, yang keempat, saya mempunyai tanaman hybrid Sindoro variegata ya. Oke teman-teman, di sini saya akan sharing atau berbagi tentang masalah bonggol ya teman-teman ya, atau stolon ini ya, stolon induk ya, stolon induk yang menghasilkan anak ini ya teman-teman. Seperti yang sudah saya bahas, yang sudah saya kemukakan di video-video sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai tanaman yang seperti ini ya, contohnya tanaman Robusta Dwarf variegata ini ya teman-teman ya, seperti yang telah saya kemukakan di video sebelumnya, kalau misalkan dia si indukan mempunyai stolon panjang seperti ini dan si stolonnya ini mengeluarkan anakan yang variegatanya bagus, dan ketika teman-teman memotong, usahakan jangan dipotong di dekat induknya, tapi potonglah di area yang dekat kepada anak seperti ini teman-teman ya. Nah ini kan stolonnya panjang, anaknya juga variegatanya lapis. Ini stolonnya pun variegata ya teman-teman ya, kelihatan. Jadi nanti ketika teman-teman mau memanennya itu, usahakan teman-teman potong di sebelah sini teman-teman ya, jangan di sini. Kenapa? Karena seperti yang telah saya bilang kemarin, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, si stolon ini insya Allah bisa mengeluarkan anakan lagi. Anakannya insya Allah variegata lagi teman-teman ya. Karena apa? Karena anakan yang pertama variegata, si stolonnya ini masih kelihatan variegatanya. Asalkan si stolon ini jangan kering ya teman-teman ya. Kalau bisa kita pendem sebagian ya teman-teman ya, biar nggak kering. Mana contohnya? Ya saya nggak asal ngomong, contohnya adalah seperti ini. Kalau kemarin kan saya cuman bilang doang ya, ini contohnya teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu ilmu ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman belum tahu, kalau misalkan punya teman-teman indukan yang variegata stolonnya panjang seperti ini, usahakan ketika memanennya itu jangan dipotong dekat si bonggol induknya, tapi dipanennya itu di sini, potongnya itu dekat stolon dekat si bonggol anaknya. Potongnya di sini teman-teman ya, jangan dipotong di sini. Jadi insya Allah kedepannya tumbuh lagi anakan di sini tuh, tumbuhnya itu di pas stolon. Ini kan bekas potongan nih teman-teman, nih ada 2 nih bekas potongan. Ini tumbuh lagi di sini alhamdulillah, dan anaknya pun variegata teman-teman ya. Bisa lihat seperti ini tuh. Jadi
Kalau misalkan ada yang seperti ini teman-teman ya, usahakan potongnya jangan di sini tapi di area dekat anak ya. Insya Allah kedepannya tumbuh lagi variegata seperti ini teman-teman ya. Nah, berbeda dengan jenis pingui ini teman-teman ya. Kalau si pingui ini teman-teman mau motong di sini, mau motong di sini tidak terpengaruh. Karena apa? Karena si stolonnya ini tidak akan tumbuh lagi anak, malah dia akan menjadi kering stolon bekas anakan yang pertama itu. Ini anakan yang pertama sudah saya panen teman-teman ya. Anaknya variegata, tapi walaupun kita potong di sini, dia tidak akan berpengaruh si stolon ini. Tetap aja stolon ini mau dipotong di sini, mau dipotong sebelah sini, dia akan kering, tidak akan tumbuh anak lagi. Tumbuh anaknya di mana? Di tempat yang lain. Ini kan di bawah nih, tumbuh di atasnya nih, seperti ini teman-teman ya. Jadi si penguin ini cukup satu stolon satu anak gitu ya, dia nggak bakalan nambah lagi. Nantinya si stolon ini akan kering dan akan lepas dengan sendirinya. Dia akan mengeluarkan stolon baru jika beranak. Itulah jenis penguin teman-teman ya. Berbeda dengan jenis banana, rorida gitu, dia sama kayak samurai dwarf, sama kayak robusta dwarf gitu ya. Walaupun dia dipotong, tapi si stolonnya itu masih bisa mengeluarkan anakan. Beda dengan si ratu ini, dengan si queen ini teman-teman ya, beda dia. Walaupun dia dipotong di mana aja, dia nggak bakalan ngaruh, tetap aja dia akan kering ya. Itu untuk jenis pingui teman-teman ya, yang saya alami seperti itu. Nah, berbeda dengan hybrid Sindoro ini teman-teman ya. Hybrid Sindoro ini dia itu, kalau yang saya alami jenis hybrid itu rata-rata nggak mempunyai stolon yang seperti itu. Dia dari indukan tuh langsung keluar anak nih, nggak ada stolon-stolonnya, langsung keluar, langsung induk, langsung anak, induk, langsung anak ya. Kalau hybrid ya rata-rata seperti itu pengalaman saya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan si ini dipotong ya, berbeda dengan stolon yang tadi dipotong, kalau misalkan masih ada sisanya dikit gitu ya, si bonggolnya itu, si bonggol anaknya itu kemungkinan besar bisa tumbuh lagi di situ teman-teman ya. Bisa untuk ngakalinnya itu, kalau misalkan bonggolnya itu kan kadang akarnya itu ada 2 cabang gitu ke bawah nih. Nah, sebelah sini satu, sebelah sini satu misalkan. Nah, kita potong tengah-tengahnya, sisain akarnya yang nempel ke induknya. Insya Allah itu akan tumbuh lagi anakan yang variegata yuk teman-teman ya. Jadi untuk stolon-stolon yang seperti robusta, samurai dwarf, rorida, banana seperti itu, insya Allah itu kalau misalkan dipotong akan tumbuh lagi anakan. Jadi motongnya itu jangan mepet ke anakan sini ya, jangan mepet ke indukan tapi mepetnya ke anakan. Insya Allah akan tumbuh lagi. Berbeda dengan jenis si ratu ini, penguin sansevieria ini ya, si ratu of sansevieria ini dia tidak akan tumbuh lagi stolonnya, malah dia akan kering. Oke teman-teman ya, untuk sharing kali ini seperti itu. Mohon maaf kepada para senior, kepada para suhu, bukan maksud saya mengajari, tapi saya di sini hanya sharing, hanya berbagi kepada para pemula, kepada para penghobi baru yang baru mengenal sansevieria. Boleh diambil manfaatnya jika bermanfaat, dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.